Selamat siang Permisa. Senang sekali kita kembali hadir dalam liputan sejarah. Bersama saya Zahra Maimunah Lubis dan rekan saya Fatika Kirani Putri. Siang ini kami hadir dengan liputan khusus bertajuk Kedatangan Sekutu dan Nikah. Kedatangan Sekutu dan Nikah di Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945 menimbulkan berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah. Liputan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dari Sumatera Utara, tepatnya Medan. Rekan kami sudah berada di sana. Baik, saya sekarang berada di Medan area, Sumatera Utara. Disinilah rakyat bersama pejuang melawan Sekutu dan Nica dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Tentara Inggris yang merupakan bagian dari Sekutu mulai datang di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pemerintah RI mempersilahkan mereka untuk melakukan tugasnya dalam mengurus para berkas tawanan perang. Namun, para berkas tawanan perang ini kemudian dipersenjatai oleh pihak Belanda atau Nica, yang saat itu juga sudah datang ke Medan. Mereka merasa dirinya superior dan dalam suatu insiden menginjak lencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Insiden ini dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap Indonesia dan menimbulkan konflik bersenjata yang dimulai pada 13 Oktober 1945. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya. Dari Medan, kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Baik, saya kini berada di Bandung, Jawa Barat. Akibat kedatangan Sekutu dan Nica, rakyat memilih membumi hanguskan kota Bandung agar tidak jatuh ke tangan musuh. Pada tanggal 23 Maret 1946, Bandung menjadi saksi peristiwa bersejarah. Tentara Sekutu memerintahkan pejuang Indonesia meninggalkan kota, tapi rakyat Bandung tidak tinggal diam. Daripada jatuh ke tangan musuh, mereka memilih membakar rumah, gedung, dan fasilitas penting. Api menjalar kemana-mana hingga di Bandung berubah menjadi lautan api. Akibatnya sekitar 200.000 penduduk harus mengungsi. Meski begitu, semangat yang tidak pernah padam, para pejuang terus bergerilya membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa ditawar lagi. Peristiwa ini kita kenal dengan nama Bandung Lautan Api, simbol keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih dari Bandung, kita menuju ke Ambarawa, Jawa Tengah. Baik, saya sekarang berada di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran sengit melawan pasukan Sekutu terjadi di sini, yang kemudian dikenal dengan Palangan Ambarawa. Tentara Sekutu mulai mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Awalnya mereka diterima dengan baik oleh pihak Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, bahkan bersedia memberikan bantuan makanan dan dukungan lainnya agar Sekutu dapat menjalankan tugasnya cuti senjata Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sikap bangsa Indonesia ini berbalik ketika mengetahui para bekas tawanan perang yang telah dibebaskan di Magelang dan Ambarawa ini justru dipersenjatai. Mereka juga berusaha melucuti senjata tentara Indonesia. Inilah yang kemudian meluyut bentrokan antara pihak Indonesia melawan Sekutu dan Nica. Pertempuran Ambarawa berjalan sejak 21 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pasukan Indonesia yang terdiri dari TKR dan laskar-laskar rakyat yang memperoleh kemenangan. Namun sayangnya kemenangan ini harus dibayar mahal dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Baik, saya kini berada di Surabaya. Pertempuran besar melawan pasukan Sekutu dan Nica pecah pada 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ultimatum yang dikeluarkan pihak Sekutu tidak dihiraukan oleh para perjuang Surabaya, sehingga puncak pertempuran terjadi tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat berlangsung selama lebih dari 2 pekan dan baru berakhir pada 20 November 1945. Pertempuran Surabaya berlangsung selama lebih dari 2 pekan atau sekitar 3 minggu, dimulai dari 27 Oktober 1945 hingga 20 November 1945.
Puncak pertempuran ini terjadi pada 10 November dan kini diperingati sebagai Hari Pahlawan dan berakhir dengan jatuhnya Surabaya ke tangan sekutu Inggris pada 10 November 1945. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya dari Surabaya. Kita lanjutkan ke Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Baik, saya sekarang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Pertempuran 5 hari 5 malam gegerkan Palembang. Palembang, Januari 1947. Pertempuran sengit meletus di kota Palembang sejak 1 hingga 5 Januari 1940. Setelah Perang Dunia Kedua Rakyat, mereda pasukan pemuda, dan berakhir dan dengan tentara Republik kekalahan Indonesia Jerman dan bertempur Jepang, melawan pasukan Belanda tentara sekutu yang ingin merebut melakukan kota dan ekspansi menguasai ke kilang berbagai minyak wilayah laju bekas serta sungai penjajahan Berong. mereka di dunia. Bentrokan bermula di lapangan udara Talang Betutu, Indonesia dipimpin yang Mayor sebelumnya Abdul Razak. berada di bawah Pertempuran kekuasaan menjalar ke seluruh Jepang kota. menjadi Pasukan target Belanda di bawah pendudukan Brigjen Van Beek dari menyerang dengan pembebasan tank, tawanan perang, meriam, dan pesawat tempur. Tentara-tentara Belanda Sementara yang rakyat ditawan Palembang pasukan hanya Jepang. bersenjata sederhana. Namun Tokoh tindakan penting ini yang terlibat ternyata menyimpan antara lain agenda terselubung pihak Letkol Belanda, Muhammad Isa, yakni Mayor Abdul Razak, kolonisasi serta alias pemuda pejuang penjajahan Hasan dan kembali Amir. di bumi Meskipun Nusantara. akhirnya pasukan Republik mundur Agenda keluar ini kota, dengan mudah semangat dapat perlawanan diendus tidak oleh padam. pemerintah Pertempuran 5 Indonesia hari 5 yang malam baru dikenang saja sebagai jago simbol kala itu. heroisme Keinginan rakyat Belanda Sumatera yang Selatan dalam menggonceng mempertahankan agenda kemerdekaan pasukan mereka. sekutu untuk Demikian kembali laporan menjadikan saya, Indonesia kembali ke negara studio. Terima kasih. Berikutnya kita menuju ke Bali, tepatnya Margarana. Baik, saya kini berada di Desa Marga, Bali. Di tempat inilah pada 20 November 1946 terjadi peristiwa heroik yang dikenal sebagai Puputan Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan Ciung Wanara menghadapi serangan besar-besaran Belanda. Setelah penandatanganan perjanjian Linggarjati, pertempuran sengit pecah sejak pagi. Pasukan Ngurah Rai sempat menewaskan 17 serdadu Belanda dan bahkan membuat Belanda mundur sejauh 500 meter. Namun, Belanda segera mendatangkan pasukan tambahan serta dukungan pesawat udara. Dalam kondisi terdesak, Ngurah Rai menyerukan, "Puputan," artinya perang habis-habisan. Beliau akhirnya gugur bersama sekitar 96 pejuangnya. Puputan Margarana menjadi simbol keberanian rakyat Bali melawan penjajahan dan menegaskan tekad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari Desa Marga Bali, saya melaporkan kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya. Kita menuju ke Sulawesi Selatan. Baik, saya kini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentara sekutu bersama NICA berusaha kembali menguasai wilayah ini pada tahun 1946 hingga 1947. Terjadi perlawanan sengit rakyat Makassar terhadap NICA yang dipimpin oleh Raymond Westering melakukan aksi yang dikenal dengan sebutan pembantaian Westering, di mana ribuan rakyat tak berdosa menjadi korban meskipun menghadapi kekuatan bersenjata yang jauh lebih besar. Rakyat Makassar bersama para pejuang tetap melawan dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pertempuran Makassar meninggalkan catatan gelap sekaligus menjadi bukti kuat bahwa semangat perjuang bangsa tidak pernah padam. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Terima kasih. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian liputan peristiwa perlawanan terhadap kedatangan sekutu dan NICA. Sampai jumpa di liputan sejarah berikutnya. Saya Zahra Maimunah Lubis dan rekan saya Fatika Kirani Putri pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.